وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita untuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Bulughul Maram. Yang malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran untuk hadis yang ke-73 dari awal kitab. Ini berdasarkan penomoran yang ada pada naskah kitab yang saya miliki. Boleh jadi nanti naskah kitab yang antum pegang itu nanti berbeda. Jadi perbedaannya insya Allah nggak terlalu jauh, tetapi tetap di dalam bab yang sama, yaitu kita masih mengkaji bab nawaqidil wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Di hadis yang ke-73 ini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukilkannya, membawakannya dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijamah, berbekam. Nah, bekam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekam itu artinya menyayat. Ihtajama itu menyayat, hajama. Maka alat yang digunakan untuk berbekam itu adalah mihjam. Dia menorehkan pisau dengan perlukaan yang kecil gitu, torehan atau sayatan kecil, bukan sayatan besar. Jadi orang Arab menamakan sayatan kecil itu dengan kata-kata hajama itu tadi. Ihtajama, berbekamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan darah. Jadi proses ini disengaja oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana proses ini adalah salah satu dari upaya penyembuhan. Itu mengeluarkan darah yang dia berada di bagian kulit. Ini darah tersebut yang biasanya itu disedot oleh oleh nyamuk. Jadi probosisnya nyamuk itu kalau menyedot darah itu tidak sampai darah yang berada pada pembuluh darah. Artinya dia sampai pada permukaan kulit saja. Nah, darah ini yang dikeluarkan. Ini salah satu proses penyembuhan yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk melakukan hijamah ini. Yang mana proses ini upaya terapi penyembuhan dengan menggunakan hijamah ini, sebelum Islam datang masyarakat Arab sudah mengenal itu, gitu loh. Jadi Islam itu nanti tidak turun mengajarkan untuk bagaimana cara bekam yang baik dan lain sebagainya, tetapi Islam datang menganjurkan. Ketika Islam datang, ada pengobatan bekam tersebut dan pengobatan bekam itu baik, maka syariat kemudian membenarkan pengobatan dengan bekam dan menganjurkan umat Nabi Muhammad SAW untuk berbekam. Tentunya berbekam juga nanti harus dengan ilmu. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi SAW, asy-syifa'u fi thalathah. Kesembuhan itu ada pada 3 hal. Yang pertama, syartatu mihjam, sayatan pisau bekam. Kemudian syarbatu asal, minum madu. Dan yang ketiga adalah kayyatun binar. Nah, dari hadis ini kalau kita mau mengilmuinya, tidak semua penyakit itu bisa dibekam. Nanti kalau ada orang sakit kemudian asal sakit dibekam gitu, nggak taunya penyakitnya tambah parah.
Terus yang disalahkan, mana sunnahnya ini? Bekamnya yang disalahkan, terus kemudian nggak nyunnah gitu. Berbekam malah tambah sakit. Yang salah itu Anda tidak mengilmuinya gitu. Jadi tidak semua penyakit itu layak untuk dibekam. Oleh karena itu ketika Anda berbekam, pelajari ilmunya. Karena sifat bekam itu mengeluarkan panas dari dalam tubuh. Kalau penyakitnya itu sindromnya adalah sindrom di mana tubuh ini lebih membutuhkan kehangatan, nggak boleh dibekam, geblak orangnya. Habis jalan jauh kedinginan, kena angin, masuk angin, kehujanan, itu tubuh butuh kehangatan. Perlu diberikan herbal-herbal yang hangat, bukan malah panas tubuhnya malah dikeluarkan. Ketika tubuh butuh kehangatan, panas tubuhnya dikeluarkan, ya tambah parah sakitnya gitu. Tetapi ketika sindrom tersebut terjadi, di mana tubuh itu sindromnya sindrom dingin, dia membutuhkan kehangatan, disinilah berlaku kesembuhan yang kedua tadi yang disebutkan dalam hadis Nabi, syarbatu asal, kasih madu. Madu itu salah satu contoh dari herbal yang hangat. Tidak menutup kemungkinan nanti gunakan herbal-herbal yang lain yang sifatnya itu menghangatkan. Nah, ini salah satu contoh gitu kan, bahwasanya mengamalkan sunnah Nabi SAW ini juga harus diilmui. Ada dasar ilmunya. Kita kembali kepada hadisnya, anna Nabi SAW ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Setelah Rasulullah itu berbekam, Rasulullah sholat dan Rasulullah tidak berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan akhrajahu Ad-Daruqutni, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, walayyanahu, kemudian dihukumi layyin. Layyin itu apa? Layyin itu lunak, itu secara bahasa lunak. Kalau sama dhaif bedanya apa? Nggak sampai dhaif dia, sedikit lagi dhaif. Dia lemah, lunak. Lemahnya itu belum sampai kepada kelemahan yang hadisnya ini tertolak gitu loh. Tetapi hadis ini bisa diamalkan atau tidak? Tidak bisa diamalkan sebenarnya itu, karena dia lain. Tetapi amalan pandangan jumhur ulama dan kias terhadap pembatal wudu itu membenarkan makna dari hadis ini. Nanti akan kita bahas fikihnya setelah ini ya. Nah, kita sekarang membahas kedudukan hadis ini terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah dari Abu Sahal ibn Ziyad. Ini gurunya Al-Imam Ad-Daruqutni. Abu Sahal ibn Ziyad mengatakan haddatsana Shalih ibn Muqatil ibn Shalih. Nah, jadi kalau antum lihat di dalam Sunan Ad-Daruqutni nanti tulisannya itu na gitu aja. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin belum pernah mempelajari ulumul hadis, mungkin akan dibaca na gitu aja. Tapi na itu singkatan dari haddatsana. Tetap diucapkan haddatsana. Jangan dibaca teks tulisannya itu na dibaca na gitu aja, enggak, tetapi tetap antum baca haddatsana. Haddatsana Shalih ibn Muqatil ibn Shalih qala haddatsana abi. Saya mendapatkan hadis ini, mendengarkan hadis ini dari ayah saya. Qala haddatsana Sulaiman ibn Dawud Abu Ayyub Al-Qurashi birriqqah, di kota Raqqah. Birraqqah, kota Raqqah itu nanti para ulama yang berasal dari kota Raqqah itu biasanya diberikan nisbat ar-Raqqi. Qala haddatsana Humaid ibn Abi Humaid At-Tawil. Ini salah satu murid dari Anas ibn Malik radhiyallahu an. Anas ibn Malik radhiyallahu an qal ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalur periwayatannya Al-Imam Ad-Daruqutni. Di mana permasalahan
dalam isnad ini kenapa kok Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah mengatakan melayinkannya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Imam Ad-Daruqutni melayinkan hadis ini. Melayinkan itu setengah mendhaifkan gitu. Belum sampai derajat dhaif. Dia lunak yang kekuatannya itu tidak sampai kepada hasan, tetapi belum jatuh sampai kepada dhaif gitu. Nah, di sini pernyataan Al-Imam Ad-Daruqutni terhadap perawi di dalam sanad ini, Al-Imam Ad-Daruqutni itu salah satu kritikus hadis. Artinya pernyataan Al-Imam Ad-Daruqutni termasuk penilaian yang diperhitungkan oleh para a'immatul jarh wa ta'dil. A'immatul jarh wa ta'dil itu para imam kritikus rijal yang memberikan kritik terhadap siapa? Terhadap perawi-perawi hadis. Nah, tadi perawi yang digunakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam sanadnya ini ada salah satu perawi yang bernama Shalih ibn Muqatil ibn Shalih. Nah, Shalih ibn Muqatil ibn Shalih ini Al-Imam Ad-Daruqutni rahimahullah menghukuminya laisa biqawiyyin, tidak kuat, gitu loh. Al-Imam Ad-Daruqutni mengatakan laisa biqawiyyin, perawi ini tidak kuat. Sumbernya di mana kita? Sumbernya ada di dalam Tarikh Baghdad, di antaranya oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dinukilkan perkataannya Al-Imam Ad-Daruqutni ini, penilaian Al-Imam Ad-Daruqutni terhadap perawi yang namanya Shalih ibn Muqatil ibn Shalih, yang mana perawi tersebut ada di dalam rangkaian sanad yang digunakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni untuk meriwayatkan hadis ini. Jadi Al-Imam Ad-Daruqutni sendiri yang memberi hukum, yang memberi penilaian terhadap perawi ini, bahwasanya perawi ini laisa biqawiyyin, tidak kuat. Kalau tidak kuat, apakah sudah pasti lemah? Belum tentu, gitu nah. Jadi para ulama jarh wa ta'dil itu punya dua ungkapan yang hampir mirip, tapi konsekuensi penilaiannya beda. Kalau para ulama jarh wa ta'dil mengatakan laisa biqawiyyin, itu penafian terhadap kekuatan perawi tersebut. Ketika perawi tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan di dalam periwayatan hadis, apakah sudah bisa dipastikan lemah? Belum tentu, gitu. Ketika dia belum tentu, ini berarti konsekuensinya hadis ini masih memungkinkan untuk diangkat ke derajat hasan kalau ada bukti-bukti yang kita dapati dari jalur periwayatan yang lain. Jadi seperti itu. Itu kalau dikatakan laisa biqawiyyin. Nah, antum yang mungkin pernah belajar bahasa Arab akan mengetahui insyaallah qawiyyin itu dia ismun nakirah, nggak pakai alif lam. Kalau ada ism nakirah yang seperti ini, penafiannya itu adalah penafian secara umum dan secara mutlak. Ketika penafiannya itu umum dan penafiannya itu mutlak, belum tentu penafian tersebut menetapkan adanya kelemahan pada perawi tersebut. Ini lafaz penilaian yang pertama ya, laisa biqawiyyin. Nanti ada pula pengucapan penilaian oleh para ahli hadis yang bunyinya itu laisa bil qawiyyi, pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, ini adalah penafian yang secara umum meniadakan kekuatan tersebut sekaligus menetapkan kelemahan perawi tersebut. Ketika dikatakan laisa bil qawiyyi, singkatnya, kalau antum nanti mendapati penilaian ulama jarh wa ta'dil laisa biqawiyyin, dia menggunakan ism nakirah, penilaian lemahnya itu masih lebih ringan daripada ketika seorang kritikus rijal mengatakan laisa bil qawiyyi, gitu loh. Artinya laisa biqawiyyin ini lebih ringan daripada laisa bil qawiyyi.
Karena Al-Imam Ad-Daruqutni tadi menggunakan penilaiannya itu laisa biqawiyyin dengan ism nakirah yang tanpa alif lam, inilah yang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tingkatannya itu masih layyin, belum sampai dhaif gitu. Dikit lagi dhaif gitu. Tapi dari derajat hasan dia udah turun gitu. Nah, hadis ini dari derajat hasan dia sudah turun. Ini salah satu sebab kenapa tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan layyin, layyanahu Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni melayyinkan tapi tidak mendhaifkan. Karena tadi Al-Imam Ad-Daruqutni baru menggunakan penilaian laisa biqawiyyin, bukan laisa bil qawiyyi. Nah, itu perbedaannya jadi di situ. Nah, intinya hadis ini apa? Hadis ini lemah. Tapi bukan sampai pada kelemahan yang hadisnya itu tertolak. Kenapa kok kita mengatakan demikian? Kalau kita lihat matan dari hadis ini menunjukkan bahwasanya berhijamah tidak membatalkan wudhu, kan begitu? Tetapi apakah kenyataan atau fakta ini memang pernah benar dilakukan oleh Rasulullah begini? Nah, di situ yang masih belum bisa kita pastikan karena berita ini sampai kepada kita dengan apa? Sampai kepada kita dengan jalur yang belum kuat.